lo bawa bendera Indonesia misalnya? Iya, saya selalu bawa bendera Indonesia ya. Orang-orang Palestina itu yang cukup saya membuat terharu. Begitu melihat Indonesia, begitu melihat merah putih. Mereka selalu menganggap kita adalah saudara terdekat mereka. Terus saya ketemu gitu, terus mereka minta bantuan, terus bantuan itu nggak ada. Saya cuman itu yang terberat bagi saya tuh. Jadi bantuan nggak ada, tapi yang permintaan banyak. Saya memang volunteer yang bernaung di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya kan? Eko Sulistyo. Gitu. Mas Eko, lo dulunya tuh pencinta alam ya? Saya dulu mengenal dunia pencinta alam dari SMA ya, dari SMA. Saya SMA di SMA 3 Jakarta. Terus ikut pencinta alam tahun berapa ya sebenarnya? Tahun 91. Iya, 91 tahun 90. Terus berkegiatan. Saya tekunin. Terus dari SMA itu ya. Nah, kebetulan saya kuliah juga ngambilnya juga bidangnya di alam juga. Jadi saya ngambil geografi di UNJ. Saya lulus SMA 92, cuman saya sempat nggak kuliah. Saya kuliah 93. Jadi masuk IKIP Jakarta atau UNJ sekarang ngambil geografi. Jadi lebih banyaknya laboratoriumnya di alam terbuka gitu, Mas Agus. Yang membuat lo tertarik sama alam tuh apa ya? Apa ya? Ya nggak tahu ya. Jadi zaman-zaman itu tuh kita tuh kan kayaknya kalau ada sesuatu yang heroisme gitu ya. Jadi ngerasanya tuh lain daripada yang teman-teman, mungkin teman-teman ada yang ikut basket, ada yang ikut kegiatan lain gitu ya, bulu tangkis atau apa, atau karate atau bola. Tapi kayaknya tuh kalau kita tuh bawa karir zaman itu kan kayaknya ini banget ya, kayak tentara gitu kayak militer gitu, kayaknya heroisnya. Tapi selain itu sih memang ada suatu hal yang saya rasakan berbeda aja gitu ya, ketika kita sudah di alam gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh bau tanaman, bau rumput, bau itu tuh yang saya tuh rasakan beda lah kalau saya di rumah gitu ya. Jadi berkegiatan di outdoor sama di indoor tuh ada pandangan mata, ada aroma bau yang berbeda, yang itu bagi saya fresh gitu loh. Maksudnya bikin energizer baru lah gitu loh. Itu parfum lo. Nah gitu ya, parfum. Iya kan? Ya gitu lah. Parfum lo tuh rumput. Nah gitu ya, bau alam aja. Nah. Masya Allah. Terus abis itu kan, baru memutuskan untuk menjadi volunteer. Nah, keputusan apa yang lo pengen? Udah gue kayaknya pengen jadi volunteer deh. Karena kan kalau jadi volunteer itu lo harus siap untuk ninggalin keluarga, ya kan? Walaupun lo udah nikah atau belum, kan lo pasti akan ninggalin nyokap atau apa lagi. Keputusan apa yang terjadi saat itu? Jadi memang setelah saya kuliah, saya sempat ngajar beberapa kali, terus juga bekerja di beberapa konsultan manajemen pendidikan atau outbound apa segala macam itu. Terus terjadi bencana cukup besar tahun 2004 di Aceh. Saudara-saudara kita di Aceh, tsunami Aceh. Tapi memang sebelum di Aceh saya turun kemanusiaan, memang dari Sabawana atau dari SMA itu sudah
coba ikut-ikut SAR. Jadi ada orang hilang di gunung, ada pesawat jatuh tahun-tahun 90-an tuh. Saya ikut atas nama pribadi, saya coba punya jaringan koneksi teman-teman di lapangan, di pecinta alaman gitu ya. Jadi karena itu aja sih. Nah, tahun 2004 terjadi bencana yang luar biasa dahsyat ya. Dan itu yang akhirnya menjadi momentum saya bahwa saya mengambil keputusan hidup atau saya dharma baktikan kehidupan saya untuk kemanusiaan atau untuk menjadi relawan. Berarti lo kan ke Aceh berarti ya? Ya, waktu itu saya ke Aceh dan saya sempat bilang ke istri saya akan memutuskan keluar untuk udah nikah berarti itu ya? Ya, sudah nikah. Okay. Nah, saya baru punya anak 1 dan 2 masih kecil. Saya waktu itu saya putuskan untuk keluar dari dunia pekerjaan saya dan saya usaha sendiri, bisnis. Saya bergerak di bidang manajemen alam terbuka. Saya bergerak di bidang outdoor activity. Disitulah saya menghidupkan keluarga saya. Terus saya ambil keputusan untuk saya keluar. Karena saya bilang ke istri saya bahwa masa sih kita kita punya sudah ada hal-hal yang sifatnya cukup lah. Terus kita ngelihat saudara-saudara kita di Aceh di TV, terus kita hanya bisa melihat dan kita hanya bisa bilang kesian ya, cuman gitu aja. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk 2 hari lah dari kejadian Aceh itu saya langsung berangkat. Dan disitulah saya mulai bahwa pilihan hidup saya adalah pilihan hidup sebagai volunteer. Istri anak gunung juga nih? Enggak, kebetulan istri saya enggak. Istri saya ya saat ini juga cuma membantu saya, ibu rumah tangga, tapi ya saya cukup salut lah ya. Saya ini seperti Mas Agus tadi katakan, saya coba memberi kepercayaan kepada dia percaya kepada saya. Ya alhamdulillah semuanya mendukung keputusan yang saya ambil. Oke, ini kita ngobrolin pengalaman pertama ya, yang di Aceh. Itu kan lo baru pertama kali ngelihat sesuatu yang besar gitu ya, bencana. Betul. Shock nggak sih bro, pas ngelihat tuh? Jadi gini, waktu saya berangkat ke Aceh itu sebenarnya suatu ketidaksengajaan juga ya. Suatu ketidaksengajaan, jadi ada teman-teman medis saat itu memang dia tahu saya dulu latar belakangnya pecinta alam, saya latar belakangnya kegiatan di alam terbuka. Nah terus waktu itu teman-teman medis tuh 2 hari pasca kejadian, kalau nggak salah 26 kejadian, 28 dia kontak saya, dia butuh peralatan untuk di lapangan. Dari sarung tangan, masker, apa segala macam lah, sleeping bag, tenda sampai carrier ransel. Nah itu saya yang menyiapkan. Nah pada saat menyiapkan itu dengan jumlah banyak, ternyata teman-teman dokter atau teman-teman medis ini belum siap. Sementara saya sudah ke sana dengan kondisi saya melihat gak karu-karuan gitu segala macam. Nah barang akhirnya saya tumpuk waktu itu saya ada kenal teman-teman di Aceh di sana, saya tumpuk sambil menunggu kesiapan tim medis. Nah daripada saya nunggu tim medis siap, saat itu saya balik dulu ke Jakarta, terus langsung lagi ke sana. Saya dengan izin keluarga di rumah bahwa saya sudah lihat, tapi kondisinya seperti ini, jadi saya bolak-balik aja tuh, Mas Agus. Nah pas balik, baru saya tuh ikut proses ya pertama kalinya ya. Kalau proses evakuasi saya sudah ikut sebelum-sebelumnya, tapi yang masif dengan jumlah orang sehari itu bisa dapat 30 jenazah, bahkan 50. Itu di jalanan aja? Ya, di waktu itu saya di daerah Banda Aceh ya. Saya juga di Loknga, terus di belakang masjid Baitur Rahman tuh yang besar. Terus di pasar-pasar itu, itu jumlahnya Masya Allah. Pokoknya bergelimpangan aja. Bergelimpangan udah. Saking banyaknya, waktu itu memang sulit untuk mengevakuasi saking banyak. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan kan volunteer datang. Tapi kan saat itu memang Aceh masih DOM ya, daerah operasi militer. Waktu itu masih
masih konflik terjadi sehingga memang yang sangat menyulitkan itu karena kondisi keamanan juga. Tapi alhamdulillah volunteer atau waktu itu kita kan tim SAR gabungan juga mencari orang-orang yang hilang. tidak ada serangan-serangan lah. Tapi sampai akhirnya setelah bencana tsunami Aceh rekonsiliasi kan. Mungkin itu qadarallahnya, jalan Allah untuk itu. Setelah dari Aceh, kalau internasional lu juga berkiprah di volunteer internasional kan? Nah, jadi dari Aceh itu saya bantu teman-teman di di medis. Terus teman-teman ada komunitas-komunitas yang mau ke Aceh terus ngontak saya bantu kan itu berbulan-bulan memang. Nah, saya di situ banyak kenal NGO. Salah satunya NGO dari Finland. Nah, ceritanya di sana saya ketemu teman-teman Finlandia, dan teman-teman Finlandia ini shock juga dia gitu sampai melihat masyarakat Aceh yang begitu ini. Sampai saat itu dia tuh bawa uang mungkin kalau dirupiahkan sekitar 500 juta sampai lebih lah dalam satu hari. Dalam satu hari tuh 500 juta mungkin sampai 1 M jalan aja sama saya tuh bagi-bagiin uang. Cash tuh ya? Cash. Saya tuh pernah bawa uang dalam satu ransel gitu ya sama orang Finlandia ini. Dia tuh saya juga dia kunjungin tuh ibu-ibu, orang-orang yang dia langsung bagi aja, sembarang aja. Pokoknya ini harus dikasih. Kok kamu harus bagikan ini, kita habisin. Kamu yang bisa bahasanya, ibu ini butuhnya apa, langsung kasih. Jadi ada yang orang mungkin cuma 1 juta, tapi ada juga yang dapat 3 juta, ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat cuma 500. Wow, kayaknya kita bagi aja pokoknya. Ada yang, Mas saya hanya butuh makanan, misalnya, ya udah kita beliin makanan. Mas saya mau bikin usaha lagi, butuhnya ini, misalnya alat gerinda atau apa kita beliin. Mas saya mau beli lagi, mau usaha lagi jadi nelayan, beliin mesin motor, tempel gitu misalnya. Macam-macam deh, ada minta jari gitu. Waktu itu zaman pas kurang lebih hampir 1 bulan lah mereka udah mulai recovery, ada yang minta beliin seng apa segala macam. Pokoknya dalam 1 hari itu kita bagi tuh sampai 500 juta sampai pokoknya uang cash aja kita bagi zaman itu waktu. Nah, kalau pas di Aceh tuh recovery-nya tuh berapa lama ya? Maksudnya dari kejadian sampai semuanya diangkut dan bersih gitu. Saya waktu itu 3 bulan aja masih belum bersih. 3 bulan itu ya. 3 bulan waktu itu masih karena kan waktu itu pemerintah juga membuka diri untuk dari bantuan dari internasional juga masuk. Waktu itu kan banyak sekali ya dari ASEAN aja, hampir seluruh negara di ASEAN datang. Terus dari Amerika, dari Prancis, dari Australia, Pakistan, Inggris, wah macam-macam, dari Turki. Nah itu saya lihat seluruh internasional hadir di situ. Dan ada yang directly langsung terbang, jadi pintu ke Aceh tuh benar-benar terbuka. Itu seingat saya sampai 3 bulan tuh masih mondar-mandir ke sana dengan terakhir ya saya bantu teman-teman NGO dari Finland itu. Nah awal itulah saya kenal teman-teman NGO dari Finland 2004-2005. Terus semenjak itu saya bantu mereka tuh. Teman-teman Finland tuh kalau misal ada, kebetulan waktu itu banyak refugee di Eropa ya. Nah, di semenanjung Balkan, konflik Yugoslavia, Bosnia Herzegovina. Nah saya ditawarin sama mereka, kok mau nggak kemari? Nah saya pikir saya ya dari SMA, dari pencinta alam dulu ya, doyannya kan jalan-jalan ya. Nah jadi karena faktor itulah saya memutuskan udahlah coba saya ke sana tuh awal mulai itu.
Nah terus pulang dari sama teman-teman Finland itu jalan, saya ibadah umroh tuh 2006 kalau nggak salah. 2006 saya ibadah umroh, terus saya berdoa lah ya di tempat-tempat yang mustajabah lah. Nah di tempat-tempat yang mustajab, salah satu doa yang saya ingat adalah, ya Allah jadikanlah saya, selama ini saya jalan-jalan, saya sukanya jalan-jalan, tapi jalan-jalan saya ini jalan-jalan yang memberikan manfaat, jalan-jalan yang memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya mungkin doa itu terjawab ya, sehingga dari tahun 2006 itulah perjalanan saya ke berbagai daerah bencana kemanusiaan, konflik kemanusiaan, sampai saat ini saya alhamdulillah, mungkin doa itu yang karena orang terbaik adalah yang berguna bagi orang lain. Ya khairun nas anfa'ul linnas gitu ya Pak. Terus itu mulai tuh karir internasionalnya di situ tuh mulai tuh ya. Dari Aceh itu, dari ketemu teman-teman kan, NGO. Udah di Yugoslavia dan segala macam. Kita cerita Rohingya dulu deh. Rohingya gimana Mas? Nah jadi kalau Rohingya saya awal masuk Rohingya tahun 2012 ya. Jadi tahun 2012 konflik awal, saya waktu itu saya diajak tuh sama lembaga kemanusiaan tapi dari Indonesia. Lembaga kemanusiaan dari Indonesia, terus ke lembaga kemanusiaan Indonesia itu kita ketemu dengan lembaga-lembaga kemanusiaan dari berbagai negara di Myanmar. Di Myanmar. Dan karena tahun 2012 itu masih panas-panasnya ya. Jadi kita memang masuk ke daerah yang memang konflik itu awal terjadi. Jadi konflik itu awal terjadi bukan di daerah Rakhine, tapi di daerah di daerah Naypyidaw, Yangon, dan pokoknya bukan di provinsi Rakhine lah. Rakhine justru tempatnya orang-orang Rakhine atau Rohingya itu dipindahkan gitu, dipindahkan. Nah, jadi sedikit-sedikit melakukan penyamaran. Jadi bukan penyamaran, maksudnya gini, karena daerahnya masih panas, konflik antara etnis tuh masih ini. Jadi kita tuh kan kelihatan sekali ya, ini orang asing nih. Nah, jadi kita di situ berpenampilan seperti layaknya seorang turis. Diminta sama teman-teman di sana demi keamanan, kita layaknya berpenampilan seperti turis. Jadi ada teman-teman dari Turki yang pakai baju kembang-kembang lah, Hawaiian style gitu, pakai topi koboi, ada ya pokoknya gitulah. Nah terus kita pura-pura jalan, ini adalah rumah ibadah orang Rohingya yang dihancurin, ini sebelah sini, cuman kita nggak boleh ngeliat gitu misalnya. Terus kita sambil jalan pura-pura motret teman kita yang lagi pose gitu, padahal kita motretnya motret situasi karena memang pihak keamanan Myanmar juga cukup banyak. Jadi sebenarnya di situ kita bukan mau berniat macam-macam, kita hanya ingin menolong orang-orang yang terdampak akan konflik. Nah, sehingga biar audiens tahu konflik ini sebenarnya terjadinya karena apa dan penyebabnya gimana, biar beritanya nggak simpang siur. Jadi kita kan mesti ngumpulin sumber. Bener nggak sih rumah ibadahnya dibakar? Bener nggak sih rumah ibadahnya dihancurkan? Bener nggak sih ada pembantaian segala macam? Itu kan informasi-informasi yang harus kita saring, kita serap. Nah, disitulah akhirnya baru kita di tahun 2012 itu saya yakin bahwa Rohingya nih akan berdampak panjang. Myanmar bukan nggak mungkin, maksudnya sangat panjang untuk sampai rekonsiliasi saya lihat. Karena kan begitu tumbuh dendam, begitu tumbuh hal-hal psikologis ya dari orang Rohingya. Nah, di tahun 2012 itu sampai terus akhirnya 2012, 2013 terus alhamdulillah kita bisa masuk sampai 2016 timbul
konflik baru lagi. Itu kebetulan saya pas di sana tuh. Kebetulan saya pas di sana dan saya masih menjabat waktu itu di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka sebagai andalan nasional Pramuka Indonesia di Indonesia. Nah terus saya berangkat ke sana waktu itu atas bantuan donasi pribadi dari Kak Kuarlas waktu itu Adi Aksa Daud. Nah, Kak Kuarlas Adi Aksa Daud, beliau mendonasikan untuk saudara-saudara kita di Rohingya di kamp pengungsian. Nah saya karena saya berkali-kali masuk, beliau nitip, terus saya bawa donasi itu, bantuan itu. Tentunya juga saya lapor juga ke pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon. Kebetulan juga waktu itu KBRI sedang ada pembangunan masjid juga. Nah kita juga membantu sekalian. Yeah. Nah nggak taunya pas saya di sana pecah konflik yang cukup besar yang mengakibatkan orang-orang Rohingya. Kalau katanya media waktu itu ada genosida itu sampai mereka harus lari dari Bautidong, Maungdaw, itu daerah-daerah yang dekat Bangladesh, mereka lari ke Bangladesh. Yang saat itu saya tugasnya hanya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lebih, akhirnya saya posisi di sana karena memang banyak lembaga-lembaga kemanusiaan dari Malaysia, dari Brunei, dari teman-teman yang ngontek. Kok kamu posisi lagi di sana? Iya. Wah langsung mereka dengan antusiasnya membantu karena isunya waktu itu kan Rohingya luar biasa ya, 2006. Jadi saya dari situ terus saya ke Eropa, campaign juga dipanggil sama teman-teman di sana untuk campaign di Eropa tentang krisis kemanusiaan di Rohingya. Dari situ pindah lagi, wah pokoknya waktu itu donasi luar biasa deh kita. Tapi benar ada genosida? Masalah genosida saya tidak bisa benar atau enggaknya ya, karena memang itu ranahnya waktu itu teman-teman dari UN yang melihat yang melakukan analisa apakah ada genosida atau tidak. Tapi saya tidak melihat itu, bahwa saya melihatnya bahwa penderitaan yang cukup deras. Iya, cukup menderita berat lah. Itu saya sampai ke border di Bangladesh untuk menjemput saudara-saudara kita Rohingya tuh melintasi Teknaf. Teknaf tuh perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh yang dibatasi oleh Sungai Teknaf. Tek bahasa sana kalau nggak salah Sungai Naf ya. Tek tuh sungai gitu. Jadi sungai ini panjangnya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 meter lah. Nah, kalau dia tidak lagi pasang itu mungkin sebetis orang dewasa atau di bawahnya lagi orang itu bisa melintas. Nah, di sana dijaga oleh tentara Bangladesh, sebelah sini tentara Myanmar, biasanya begitu. Nah tapi di dalam konflik tentara Myanmar nggak ada tuh, mungkin mereka ke desa-desa ya, karena memang waktu itu katanya desa-desa dibersihkan dari, nah orang Rohingya lewat. Nah kalau pada saat lewat mungkin nggak apa-apa gitu ya, aman gitu, maksudnya dia nggak. Tapi kalau air lagi pasang 10 meter, wassalam. Jadi mereka tuh yang ketemu tinggal karung-karungnya aja, karung-karung yang mereka bawa. Nah besoknya kalau pagi yang terlihat tinggal tubuh-tubuh manusia yang mengambang. Kayak banjir bandang gitu. Iya, jadi ya karena kan mereka nggak bisa berenang, mungkin nggak bisa ini. Tapi dalam kondisi ketakutan mereka harus menyeberang itu sungai itu. Jadi saya itu sempat jam 4 atau jam 5 subuh gitu ya. Saya masih dengar teriakan-teriakan mereka gitu ya. Itu saya dengan NGO lokal dari Bangladesh. Besoknya saya lihat udah tinggal karung-karungnya dan banyak anak kecil aja yang ngambang udah, karena kan mungkin ketinggian air itu udah 2 meter, 5 meter karena pasang, jadi mereka nggak berhasil melintas. Nah kalau dia nggak berhasil kan ya udah tinggal taruhannya tinggal itu aja mereka. Nah itu yang saya lihat, dan mereka cukup
jutaan orang ya melintas batas di Teknaf itu, dan sampai saat sekarang pun mereka masih di kamp-kamp pengungsian. Jadi kamp-kamp pengungsian itu terbagi dua, satu di Bangladesh, orang Rohingya tuh di daerah Kuto Palong, itu kumpul situ semua. Terus ada yang sebagian dibawa ke pulau-pulau kecil oleh pemerintah Bangladesh, karena pemerintah Bangladesh juga kewalahan juga menangani pengungsi yang cukup banyak. Terus satu lagi pengungsi Rohingya tuh berkumpul di daerah Rakhine State, di provinsi Rakhine punyanya Myanmar, tapi mereka tetap di dalam satu tempat di border gitulah, ditutup, jadi kayak ya penjara besar aja. Ya, dan sekarang akses udah nggak bisa ya? Iya, apalagi masuk Myanmar sekarang agak sulit ya, semenjak junta militer Myanmar kurang lebih Februari 2 tahun yang lalu ya, Februari 2 tahun yang lalu, 2001-2002, junta militer 2001 junta militer. Sampai saat ini akses bantuan sulit masuk. Saya sering dikontak sama teman-teman NGO lokal sana, kondisi saudara-saudara kita. Tapi ya bagaimana lagi? Kita kan juga mencari aman juga posisi. Kita nggak bisa paksakan diri. Masuk Myanmarnya aja udah susah. Karena kita dari Myanmar itu dari Yangon kita harus terbang lagi kalau mau ke kamp pengungsian Rohingya harus terbang lagi ke Rakhine State itu. Dan untuk ke Myanmarnya aja susah, karena di Myanmar kan saat ini kan faksi-faksi, kelompok-kelompok juga konflik dengan pemerintah Myanmar, pemerintah setempat, karena junta ya, jadinya junta militer hidup kembali ya serba sulit untuk itu. Ya tapi kita coba sampaikan bahwa kondisinya nggak memungkinkan, brother, kondisinya keamanan di negara kamu begini kita jelasin. Jadi kita bukan nggak mau bantu, tapi memang masuknya memang sulit. Ya semoga dengan doa kita bisa meruntuhkan itu semua. Betul. Nah, SOP-nya kalau mau keluar negeri itu gimana sih? Sebenarnya kalau SOP jalan-jalan ya seperti biasa lah. Ada visa, ada daerah tujuan. Kalau memang kita turis ya sama tour travel gitu deh kalau mau. Tapi kalau kemanusiaan memang tanda kutip ya. Jadi saya ini Mas Agus banyak beberapa versi ya, jadi kita bisa masuk. Jadi ada yang sifatnya invitation letter. Jadi kadang-kadang kayak kemarin saya baru dari pengungsian Afghanistan dan Pakistan yang terdampak bencana banjir bandang besar. Kemarin Agustus September. Yang saya WhatsAppan tuh. Ya. Agustus September sampai Oktober. Kejadian Agustus akhir saya berangkat, September awal sampai Oktober itu sifatnya invitation. Jadi dari lembaga sana yang sudah berapa kali saya masuk tahun 2010, 2012, 2014, mereka kontak ke saya, kok lagi ada ini kondisinya very crowded lah, very bad, terus butuh bantuan. Bukan hanya pengungsi dari Afghanistan yang ada di Pakistan, tapi sekarang jadi ada pengungsi dari negaranya sendiri, yaitu orang-orang Pakistan. Ya udah, terus mereka kasih invitation letter tuh. Invitation letter terus kita apply, terus kita masuk atas nama kemanusiaan. Ada yang begitu juga, ada juga yang kita masuk misalnya kontinuitas. Kontinuitas tuh misalnya kita sudah ada kerjasama dengan lembaga kemanusiaan lokal. Nah biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita pasti pergi ke kamp pengungsian itu. Contohnya saudara-saudara kita Palestina dan Suriah di Jordania. Nah saya kebetulan sudah memposisikan diri lah ya, bahwa kita tidak akan pernah tahu sampai kapan ini saudara-saudara kita Palestina ini akan hidup di kamp-kamp pengungsian. Jadi memang saya memposisikan diri, saya akan bantu teman-teman atau saudara-saudara kita Palestina sekuat tenaga saya. Ada yang mau ngasih donasi, saya bawa. Nggak ada yang donasi, saya tetap berangkat. Berapapun yang saya punya, saya tetap berangkat. Nah, itu sifatnya sebulan sekali tuh di Palestina. Karena perlu kita ketahui, jumlah penduduk
Palestina itu lebih banyak yang ada di kamp pengungsian. Mungkin saudara-saudara kita di Indonesia atau siapapun mungkin belum tahu bahwa orang Palestina tuh banyak yang hidup tapi di luar negaranya. Salah satunya di pengungsian di Jordania. Itu di border, di perbatasan. Mudah-mudahan Mas Agus kalau mau ke sana nanti saya mau banget. Lo bawa bendera Indonesia ke sana ya? Iya, saya selalu bawa bendera Indonesia ya ke Palestina, walaupun saya kadang-kadang bantuannya saya terima dari personal, misalnya dari Qatar, ada teman di Qatar, ada teman di Belanda, ada teman di tempo hari itu di Bangladesh, di Jerman. Kok nih donasi? Ya iya saya bawa. Tapi kamu pakai lembaga apa? Saya memang bukan orang yang bekerja atau yang ada di lembaga. Saya memang volunteer yang bernaung di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya itu aja jadi mereka nitip atas nama pribadi aja pribadi. Nah saya teman karena saya warga negara Indonesia, saya selalu mengatasnamakan Indonesia. Saya bilang gitu. Makanya dan orang-orang Palestina itu yang cukup saya membuat terharu. Begitu melihat Indonesia, begitu melihat merah putih. Mereka selalu menganggap kita adalah saudara terdekat mereka. Walaupun jarak bumi Palestina atau jarak bumi Syam cukup jauh dari Indonesia, mereka selalu menganggap kita adalah saudara terdekat ya. Saudara Muslim. Saya merasakan sendiri kalau mereka dekat tuh dia peluk saya, dia cium saya gitu ya, syekh-syekhnya atau teman-teman Palestina. Ada rasa yang berbeda saya rasakan. Begitu saya juga mau izin pulang aja, padahal saya juga 1 bulan saya akan datang lagi gitu, atau 2 bulan saya akan datang lagi. Mereka lepas saya aja, itu kadang-kadang berat. Apalagi kalau anak-anak Palestina itu, saya juga di camp, saya besok mau pulang ke Indonesia, mohon doanya, saya selalu minta doa mereka gitu. Itu ada hal yang berbeda yang saya rasakan saudara-saudara kita Palestina. Insyaallah. Iya, kalau ngomongin Palestina, saya personally sama istri tuh pengen banget gitu ke Palestina, sholat di Aqsa gitu ya. Nah, itu emang salah satu dreams lah. Jadi akan sangat wajar kalau kita sebagai muslim itu sangat remuk hatinya kalau misalnya kita ngobrolin mengenai apa yang terjadi di Palestina gitu. Terus di refugee Palestina itu apa yang sudah dilakukan? Jadi alhamdulillah selama berkiprah di tahun 2012 ya, 2012, 2013, 2014, terus saya masuk Palestina 2017-2018 sampai saat ini. Saya memang memposisikan diri di refugee. Jadi teman-teman mungkin mesti ketahui Palestina itu kan saat ini terbagi ya. Satu ada yang di tepi barat, itu di situ ada Ramallah, ada Yerusalem, Masjidil Aqsa itu ada di situ tuh, di tepi barat. Ya, Hebron. Nah, satu lagi saudara kita Palestina tuh ada yang di Gaza. Gaza itu perbatasannya dengan Mesir. Oke. Nah, sebagian wilayah itu semua sudah dikuasai oleh Israel. Nah, ya, penduduk atau orang-orang Palestina dari perang di awal
sampai terakhir konflik yang kemarin itu semua berkumpul di border di Jordania sebagai negara penampung terbesar pengungsi Palestina. Lebih dari 4 juta orang, dan itu mesti kita ketahui itu. Sementara jumlah penduduk yang ada di Yerusalem atau di tepi barat, atau jumlah penduduk yang ada di Gaza, orang Palestina itu tidak lebih banyak. Lebih banyak yang berada di kamp-kamp pengungsian di Jordan. Iya, di Jordan itu yang perlu kita ketahui. Dan mereka hidup sangat memprihatinkan ya, karena memang hidup di negara orang, satu, terus kedua di pengungsian. Apa sih enaknya di pengungsian ya, dengan segala keterbatasannya. Nah, ada 3 hak nih yang tercabut dari orang Palestina. 3 hak yang ada 3. Satu, hak atas pendidikan. Orang Palestina yang berada di pengungsian itu nggak bisa dapat akses pendidikan. Bayangkan, di Indonesia nggak ada orang itu sampai haknya. Itu menghancurin generasi. Iya, jadi pendidikan nggak ada. Terus kedua, hak atas pekerjaan. Jadi orang Palestina tuh nggak ada yang bekerja di kamp pengungsian. Nah, kalau tidak ada yang bekerja, terus gimana mereka akan menghidupi? Dapat makan. Jadi dapat makan hanya mengandalkan bantuan atau belas kasih saudara-saudaranya. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama pendidikan ya. Jadi banyak anak-anak Palestina tuh di kamp-kamp pengungsian tuh fasilitas pendidikan tidak mendapatkan. Yang ketiga itu orang Palestina di kamp pengungsian tuh nggak boleh sakit. Kenapa nggak boleh sakit? Karena memang tidak ada fasilitas kesehatan. Nah, makanya mereka hanya mengandalkan bantuan saudara-saudaranya. Misalnya klinik dibikin dari Kuwait, ada dari Qatar, ada. Tapi 5 tahun terakhir ini itu semua close. Dari Indonesia ada nggak? Dari Indonesia ada. Dari Indonesia alhamdulillah tahun lalu klinik NU Peduli bikin. Terus saya juga bersama-sama teman-teman mahasiswa Indonesia di sana, terus dapat bantuan dari Darut Tauhid Peduli. Darut Tauhid Peduli dengan saran kita bikin yang namanya mobile klinik bergerak atau ambulans bergerak. Jadi dia, karena kan camp pengungsian Palestina itu terpisah-pisah, atau camp pengungsian Suriah yang ada di Jordan juga terpisah-pisah. Jadi mobil ini bergerak dengan tim dokter, dengan paramedis, dengan driver, dengan obat-obatan, bergerak dari satu camp ke camp yang lain. Itu ada dua ambulans tadinya, satu lagi dari Bahrain. Tapi Bahrain juga menutup bantuannya. Bayangin. Jadi tinggal satu. Kenapa ya? Saya nggak bisa jawab itu, nggak tahu ya, mungkin itu kan keputusan negaranya. Nah, mobil klinik bergerak untuk melayani saudara-saudara kita pengungsi Palestina, itu juga ada pengungsi Suriah, itu hanya satu. Harus melayani 4 jutaan orang lebih. Hanya satu. Wah, itu ya mudah-mudahan Allah kasih banyak lembaga-lembaga atau personal individu yang melalui ini. Saya siap bantu, saya siap kalau si personalnya juga takut hal itu nggak sampai pada penerimanya, ikut, monggo, saya dengan senang hati. Hanya satu, bayangin tuh Mas Agus. Dan jadi situasinya itu yang tadi ditanyakan, udah ngasih apa? Ya kita ada rumah tahfidz Quran biar dia dapat pendidikan juga. Rumah tahfidz Quran kurang lebih 3 lantai juga dibangun oleh Darut Tauhid Peduli, dan dihadiri waktu itu peresmiannya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman Yordania di sana, dan sampai saat ini masih dipakai. Itu tahun 2018 ya, sampai saat ini masih dipakai. Memang agak tersendat dari segi operasional. Karena kan biar gue pun pengajarnya harus kita kasih, terus sarana pendidikan harus kita kasih, dan itu saat ini memang kondisi ekonomi sedang kurang baik ya. Jadi mereka terakhir kontak saya memang agak sulit dari segi operasional, walaupun bangunannya sudah ada. Dan permintaan rumah tahfidz Quran, rumah pembelajaran untuk TK, SD cukup banyak, dan permintaan klinik
juga cukup banyak. Nah, klinik kesehatan yang dibangun tidak lebih dari 5, sedangkan untuk ada 14 camp pengungsian besar di Jordania yang harus melayani. Jadi saya beberapa kali ada orang yang hanya terbaring di rumahnya, nggak diapa-apain, udah nunggu wafat aja. Iya, dia tinggal pasang infus karena dokter datang, udah gitu, mohon maaf, buang air di kateter gitu, terus dia udah tinggal. Dan itu banyak orang-orang Palestina di kamp-kamp pengungsian yang kalau sudah sakit, ya sudah gitu. Ya sudah. Ya. Nah itu yang memang akhirnya saya mengambil jalan bahwa saya tetap akan membantu saudara-saudara kita di sana sekuat dan sebisa saya. Jadi mungkin tanpa mengurangi rasa hormat, ada Bang Onim di Gaza yang memang mungkin membantu saudara-saudara kita Palestina di Gaza. Ada Bang Husen yang mengambil posisi untuk membantu saudara-saudara kita Palestina di Gaza. Ya, mungkin kita tidak ada hitam di atas putih ya sama, mungkin dari hati aja. Oke, Bang Onim dan Bang Husen ngambil posisi sana. Nah, sementara saudara-saudara kita yang di pengungsian itu kan nggak ada yang ngambil posisi. Nah, saya coba ngambil itu dengan bantuan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Jordania sampai saat ini. Alhamdulillah saya cukup terima kasih teman-teman mahasiswa di Indonesia di sana, cukup apresiasi tinggi dan selalu membantu juga. Jadi di saat jam-jam kuliah dia tidak kuliah, dia tidak ini, dia membantu untuk pendistribusian bantuan, dan kita selalu berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Nah, ini yang suka nyebelin tuh ya sebenarnya, antum udah berjibaku di sana gitu ya, di Suriah, di ini gitu. Ada aja tuh komentar tuh, ya kan, suka kayak ngapain sih bantuin di sana gitu, bantuin yang di sini juga dong. Itu kan apa ya? Kayak asal jeplak aja gitu. Kalau menurut Mas Eko itu kata-kata itu gimana? Ya, saya pikir dengan era digitalisasi sekarang ya, media sosial mungkin sah-sah aja sih ya, orang menilai dari sudut pandang yang berbeda. Tapi bagi saya siapapun orang di posisi dimanapun orang, kalau memang mereka membutuhkan bantuan, kita tidak pernah pilih-pilih dan kita tidak pernah pilah-pilah. Nah, yang menjadi garis bawah Palestina, kenapa kita harus bantu? Karena Palestina adalah negara yang sampai saat ini masih terjajah. Palestina yang sampai saat ini founding father kita, pendiri bapak bangsa kita. Mungkin teman-teman bisa lihat deh apa pernyataan Bung Karno bahwa sampai kapanpun rakyat Indonesia akan berdiri tegak membantu Palestina untuk mewujudkan keperdekaannya. Itu bahkan sampai sekarang. Nah, jadi kalau memang ada kata-kata kayak gitu, ya silakan kita lihat sejarah satu. Terus kedua, kalau saya tidak alhamdulillah, karena memang saya mengambil posisi di bidang kemanusiaan, alhamdulillah di Indonesia juga kita juga turut membantu kok. Kita turut berperan kok. Kita turut mencoba menjadi posisi-posisi yang memang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Banjir bandang di di Jawa Tengah misalnya, atau gempa Palu, gempa Lombok, tsunami Aceh, ataupun kondisi banjir di Jakarta, kita selalu turun. Karena memang saya alhamdulillah, Mas Agus yang saya bilang, ada donasi, ada bantuan teman mau nitip, syukur, monggo silakan kita bisa berbagi. Nggak ada pun, ya kita dari keuntungan kita usaha, kita bisnis, kita berwirausaha, memang saya gunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Biasanya kalau yang komen-komen gitu, biarkan mereka mempertanggungjawabkan sendiri nanti. Ya betul, ya. Ya betul. Kita diemin aja itu. Ya, kadang-kadang ada juga orang bilang, mungkin dia bisanya hanya komen mungkin gitu. Ya, tapi dia nggak bisa, dia bisanya komen. Ada gitu. Padahal minimal yang harus dia lakuin adalah doa. Ya minimal kan doa adalah hal-hal perjuangan yang paling terakhir yang harus senjatanya. Ya senjatanya. Betul. Terus kita ngomongin ini ya,
Palestina udah, Rohingya udah, Suriah. Iya. Suriah gimana Pak? Kondisi saudara-saudara kita di Suriah itu juga sama ya, masih di kamp-kamp pengungsian. Nah kebetulan kenapa saya ngambil posisi di Jordania, karena di Jordania itu ternyata pengungsi nomor 2 terbanyak Suriah setelah Turki. Turki adalah penampung pengungsi Suriah terbesar. Nomor 2-nya Jordania. Nah itu juga ada di border-border, di perbatasan-perbatasan dari daerah Mafraq itu, perbatasan antara Jordania dengan Suriah. Itu kondisinya juga sama juga, mereka malah di tenda-tenda semua sampai saat ini. Nah dan yang lebih parahnya lagi kalau udah musim dingin, wah bisa dibayangkan. Kemarin saya minus 17 musim dingin tahun lalu, minus 17, minus 21, itu mereka di tenda. Minus 21? Iya, saya di penginapan aja, kadang-kadang ada penghangat aja, udah kedinginan luar biasa gitu. Iya, terus saya langsung mikir, ya Allah, ini saudara-saudara kita Suriah. Di Suriah. Nah, konflik di Suriah yang harus yaitu konflik kemanusiaan akibat perang saudara. Dia kan sebenarnya Suriah itu kan sama-sama saudara, sama-sama lah, dia sama-sama orang Suriah, tapi dia ini. Nah oleh karena itu mungkin kita bisa ibroh tuh, tarik pelajaran betapa pentingnya kita menyaring informasi, betapa pentingnya kita menyaring informasi, menyaring media sosial. Jangan sampai hanya karena fitnah, hanya karena informasi yang nggak tabayun gitu, nggak dicek kembali, akhirnya timbul perang. Sudah perang, mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian, terus pemerintahnya juga mungkin sangat berat untuk recovery, akhirnya yang timbul penyesalan. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi sehingga saya selalu ngomong ke teman-teman, atau ya mudah-mudahan tidak terjadi. Dulu kan kita sempat tuh ada konflik-konflik di beberapa daerah, tapi mudah-mudahan itu jadi pembelajaran bahwa bisa jalan perdamaian, bisa dengan dialog. Karena kalau sudah kayak gitu, yang kena adalah imbas adalah rakyat. Kalau udah rakyat, masyarakat, yang kena ya ibu-ibu dan anak-anak. Kelompok itulah yang paling, karena saya sering menemukan, bukan sering, memang yang ditemukan di kamp-kamp pengungsian itu jarang laki-laki. Di kamp pengungsian Suriah itu kebanyakan anak-anak dan kaum perempuan. Itu yang cukup miris. Laki-lakinya mungkin ikut. Ya, atau udah nggak ada. Jadi mereka tuh berbondong-bondong gitu di padang pasir. Kita hanya nunggu di border. Saya pernah lihat tuh mereka berbondong-bondong, wah, dengan kondisi yang di padang pasir, padang batu-batu gitu. Mereka masuk terus di bawah penjagaan tentara perbatasan. Mereka bisa masuk, didata, baru habis mereka masuk kita kasih makan, minum. Wah, itu udah. Saya pernah tuh. Saya ngebayangin denger ceritanya aja udah terenyuh banget gitu, remuk gitu. Apalagi ngelihat langsung ya. Saya pernah mereka masuk tuh perbatasan. Ini orang Rohingya ya. Banyak banget gitu, mereka kelaparan. Saat itu hujan. Tapi mereka berbaris rapi. Anak-anak, ibu-ibu, itu orang wajah lapar, wajah ketakutan. Saya bagikan biskuit, makanan siap saji. Ini cerita Rohingya ya. Karena mereka baru masuk perbatasan. Mereka pukul pagi-pagi, waktu itu masih pagi. Ada berdarah kepalanya anak-anak itu. Saya terharunya adalah pada saat saya kasih biskuit ke beberapa anak-anak, karena saya bagi waktu itu 3-4 orang, tapi ada anak-anak yang membagikan biskuit itu ke teman-temannya. Dia nggak makan itu. Itu kan apa ya? Jadi orang menderita secara kemanusiaan, tapi dia memiliki jiwa kemanusiaan. Dia punya empati. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu anak. Saya bagi biskuit, terus karena orang pada minta semua banyak, terus anak itu ngambil
memberikan biskuit yang ada pada dirinya ke teman-temannya gitu. Dan itu di Suriah juga saya pernah begitu, mereka di perbatasan. Aduh, apa ya? Ada yang kasih Al-Fatihah ke saya. Tuh. Manggil saya kan. Terus si anak tuh baca Al-Fatihah. Waktu itu anak perempuan dari Suriah, dia mungkin kalau kata teman saya, dia mau kasih doa tuh, dia mau kasih ucapan terima kasih, tapi dia nggak bisa. Ini dia mau kasih Al-Fatihah. Oh iya, boleh saya bilang gitu. Terus dia di depan saya, tangannya gini, terus dibaca Al-Fatihah, terus dia peluk saya. Anak perempuan. Ya usianya paling 10-11 tahun. Itu Suriah yang saya rasakan juga cukup menderita, karena memang Suriah di camp Suriah juga nggak ada sekolah ya. Jadi sekolah pun ada ya dari volunteer. Kita mau ngadain sekolah, ayo ngegambar, kita bawa buku gambar, bawa cat cair atau krayon atau apa. Terus kalau ada yang bisa ngajar dari refugee juga atau dari pengungsi, mereka ngajar baca tulis huruf Al-Quran. Terus kita yang support Al-Qurannya, kita support alat tulisnya. Itu di pengungsian Suriah itu juga begitu sama, nggak ada sekolah yang karena memang pengungsi, karena pengungsi itu kan memang, terus mereka juga nggak punya pendapatan, jadi hanya mengandalkan bantuan saudara-saudaranya. Mereka juga tidak punya pekerjaan karena memang pengungsi tidak boleh mendapatkan pekerjaan. Jadi mau nggak mau relawan juga jadi guru juga. Iya, kadang-kadang kita jadi ya sebisa saja kita. Bahasanya apa? Kalau di Suriah Palestina bahasa Arab. Nah makanya tadi saya bilang, saya alhamdulillah banyak dibantu oleh teman-teman mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Yang menerjemahkan. Kalau Bang Onim kan mungkin sama Bang Hussein memang punya iqomah di sana ya. Jadi dia nggak perlu visa karena memang dia tinggal di sana dan istrinya orang sana. Begitu. Jadi kalau saya kan karena memang saya tidak punya iqomah, karena saya visa saja saya untuk datang tiap bulan. Kalau di Rohingya bahasanya? Bahasanya Rohingya cakap Melayu sedikit ya. Orang Rohingya banyak yang dulu bekerja di Malaysia. Nah tapi karena kan bahasanya bahasa Rohingya ya, bahasa Rakhine, jadi kayak India begitu. Nah kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris saja sama mitra lokal, sama mitra lokal. Jadi kalau sama mereka bahasanya, kalaupun ada yang bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya orang-orang yang pernah kerja di Malaysia biasanya. Oke, ini kita ke daerah konflik Muslim Afrika nih. Iya di Afrika. Somalia. Itu yang terjadi apa Pak? Kalau di Somalia, saya bukan di Afrika, bukan hanya Somalia masuk untuk bantuan kemanusiaan ya, ke Sudan, ke Ethiopia, perbatasan Kenya, Uganda, Tanzania, Afrika Tengah. Nah, kalau di Somalia, kita bicara Somalia juga mungkin kalau kita ngomong Somalia tuh orang tuh identiknya dengan perompak gitu. Iya. Ya, identiknya dengan perompak. Terus yang kedua di Somalia tuh dulu pernah ada film legendaris banget tuh, Black Hawk Down, di mana tentara Amerika tuh kocar-kacir lah di. Nah, kok di Somalia memang salah satunya adalah bebasnya penggunaan senjata di sana karena memang perang saudara. Jadi perang saudara yang tak kunjung usai. Ya dari tahun 1990-an tuh nggak kunjung usai sampai sekarang. Jadi dia proses recovery-nya tuh agak sulit. Nah itu yang menyebabkan Somalia, padahal Somalia adalah salah satu negara di Afrika yang
memiliki kekayaan alam berlimpah ruah sebelum jatuh akibat perang saudara. Somalia adalah negara yang pernah memerdekakan beberapa negara di Afrika, membantu. Bayangin, berarti kan dia kaya sekali, cuman akhirnya akibat konflik kemanusiaan, akibat perang saudara, akhirnya Somalia terpuruk. Nah, kondisi sampai saat ini yang terakhir saya kemarin masuk di bulan Juli 2022, mereka masih hidup di kamp-kamp pengungsian, di tenda-tenda yang masih tenda juga. Iya, masih tenda juga. Belum Tendanya belum ada. Tendanya juga tenda terpal yang menurut data PBB adalah termasuk camp terburuk di dunia. Camp sanitasi nggak ada, sampai COVID-19 kemarin aja di sana pemerintahnya tidak ada masalah COVID-an karena memang tidak punya uang untuk membiayai pandemi. Jadi saya ke sana tuh tes COVID-19 nggak ada, masker juga nggak ada. Cuman susahnya pada saat kita mau balik. Kalau mau balik kan kita harus tes COVID-19 segala macam. Nah di sana nggak ada tes COVID-19. Jadi saya harus pergi ke suatu negara yang ada tes COVID-19, misalnya di Kenya atau saya harus ke Djibouti, gitu. Jadinya susahnya itu. Apalagi ya kondisinya namanya di pengungsian hampir sama kondisinya juga. Zero cases tuh di sana berarti tuh. Iya nggak tercatat. Karena orang memang pemerintahnya hands up, nggak kuat gitu. Sampai vaksin aja di sana juga nggak ada. Karena memang nggak kuat. Katanya mudah-mudahan Indonesia akan membantu tuh vaksin, melalui vaksin merah putih. Dari Profesor Dasar Erlangga menciptakan vaksin merah putih. Nah, rencananya itu vaksin itu akan disumbangkan kepada negara-negara yang tidak kuat membiayai vaksin. Nah, salah satunya beberapa negara di Afrika. Ya mudah-mudahan itu katanya free. Ya, mudah-mudahan tuh kita dukung tuh profesor-profesor dari Universitas Erlangga. Saya kebetulan pernah ketemu sama profesor-profesor. Ini berarti semua nih hanya ada satu nama ya, humanisme. Ya, humanitarian, kemanusiaan. Ini semua kemanusiaan. Jadi orang suka ngomong begini nih, orang begini nih, padahal kalau dibaliknya itu ternyata dia memberikan apa? Iya, betul. Dia memberikan apa? Betul. Rasulullah SAW aja kan sebenarnya berjuang atas nama kemanusiaan. Yeah. Kalau kita telusuri lagi ya, Rasulullah kan kalau nggak salah perang itu adalah pilihan terakhir yang saya pernah baca. Jadi Rasulullah tuh lebih banyak give-nya, lebih banyak memberinya. Yang nggak mesti orang Muslim, orang Yahudi aja Rasulullah suapin sampai sehalus-halusnya makanan. Bayangin tuh. Padahal orang Yahudi itu selalu membenci dan mencela beliau. Iya. Pan ada orang tuh dicela, dimaki-maki, tapi Rasulullah enggak. Nah itu yang saya menjadi toladan saya tuh. Saya sering ditanya kenapa? Ya saya ngikutin Rasulullah aja. Rasulullah jalannya jalan kemanusiaan. Saya yakin tuh. Rasulullah pendekatannya ada pendekatan kemanusiaan. Ketika Rasulullah berbicara ya tentang apapun lah, saya lihat masalah-masalah kemanusiaan, masalah memberi itu Rasulullah selalu sampaikan. Itu nggak bisa di-compare. Iya, betul. Iya. Bagi saya Rasulullah adalah panutan kemanusiaan tuh Rasulullah. Mas Eko, setelah ikut sekian lama gitu ya di volunteer, pernah nggak sih terbersit berharap nanti kalau saya ada apa-apa paling nggak ada yang bantu saya? Nggak terbersit itu? Saya nggak pernah terbersit itu ya, tapi saya ada kepercayaan bahwa dalam Al-Quran kan ada tuh, barang siapa membantu saudaranya, atau hadis, saya mohon maaf kalau diperbaikin, barang siapa membantu saudaranya maka Allah akan mudahkan. Dan saya rasakan itu, saya alhamdulillah mau pergi kemanapun,
saya mau melangkah kemanapun, bergerak kemanapun, alhamdulillah saya, kalau kita niatnya memang untuk baik dan membantu saudara-saudara kita, orang sering bilang, kesana susah loh, izinnya begini-begini, tapi saya ada aja jalannya, bisa gitu ya. Terus kedua, saya memang udah selalu sampaikan ke istri saya, ke keluarga saya, ini adalah jalan pilihan hidup saya, jadi apapun kita harus siap. Pada dasarnya dimanapun sebenarnya kita harus siap. Nah makanya jalan ini adalah jalan yang harus saya ambil, saya tempuh. Ya saya bilang ke istri saya bahwa segala sesuatunya kamu harus siap. Ya tapi sekali lagi kita tidak boleh juga kita menolong saudara-saudara di sana, kita menolong segala macam. Tapi kita saudara kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Saya selalu bilang ke istri saya, setiap saya berangkat, saya pasti akan selalu prepare untuk kamu, untuk anak-anak, untuk ini. Jadi saya belum bisa berangkat atau saya tidak akan berangkat kalau semuanya belum saya preparing. Kalau sudah preparing, baru saya. Untuk apa saya berangkat? Tapi saya masih mikirin, wah sini masih kelaparan, sini itu. Terus saya nggak bisa. Pasti saya. Kalau mau ada orang teman-teman yang mau jadi jejaknya, ngikutin jejaknya Mas Eko tuh, mesti apa sih dia dulu tuh? Ya, jadi semua harus dari hati ya. Jadi ya, kan kita nggak bisa paksa ya. Jadi volunteer itu pilihan. Jadi kita nggak digaji, nggak di ini. Nah kalau di luar negeri, kalau di luar negeri sebelum kita jadi volunteer, kita ada beberapa yang sifatnya harus donate dulu. Oke. Justru itu. Kalau di Indonesia kan mau jadi volunteer, mohon maaf, kerja di lembaga kemanusiaan terus digaji kan? Ya gitu yang kalau kita. Donate tuh. Nah, kalau di sana harus kita donate. Eko kamu mau bergabung di lembaga kemanusiaan ya. Nah, jadi saya pernah waktu saya di Pramuka saya dapat informasi dari teman ada namanya Jambore Nasional Dunia, Jambore Internasional Dunia. Jambore Dunia, di situ sifatnya ada volunteerisme. Bayangin, mau ikut jadi tukang sampah aja, ibarat jadi tukang sampah, kan jadi volunteer dan itu berbayar. Kalau lo udah berbayar, kalau kamu sudah bayar, kamu jadi volunteer, tugas siapa? Bersihin sampah, ada yang bagian bersihin sampah, ada yang bagian bersihin WC, kamar mandi apa segala macam. Orang kan Jambore Dunia. Dan kebanggaannya adalah itu aja. Kebanggaannya ketika acara sudah selesai, dia jadi volunteer, dia dapat sertifikat bahwa dia adalah volunteer di kegiatan itu. Dan itu berbayar. Bayangin kalau nggak salah kalau di kursin 15 juta apa. Bayangin jadi tukang sampah, jadi volunteer. Nah, itu berbanding terbalik banget ya. Nah, itu yang perlu diketahui. Saya di luar pun ada beberapa lembaga yang awalnya kita donate, bukan bayar, kita donate. Eko lo mau ngasih apa? Eko kamu mau ngasih apa? Nih kasih ini. Terus saya jadi volunteernya dia. Nah jadi volunteernya dia, cuman dia ngasih tahu aja, besok ada program untuk anak yatim, untuk ini untuk anak pengungsi gini. Nah saya boleh campaign dengan melalui lembaga itu. Jadi ini ada lembaga dari Jordania gitu misalnya ya, terus butuh ini. Nah saya boleh campaignkan ke orang-orang, ke beberapa lembaga. Nah itu. Nah jadi kalau ada teman-teman yang mau, ya teman-teman bisa melakukan hal-hal yang terkecil. Enggak. Wah saya pernah, Mas Eko saya mau jadi relawan, ada ibu-ibu saya ketemu waktu banjir di Bundaran HI. Malam-malam ibu-ibu datang sekitar jam 2 malam, air tuh lagi tingginya di Bundaran HI, ada orang yang juga di gedung tuh yang tenggelam di dekat UOB itu. Wah, malam-malam tuh ibu-ibu itu datang bawa air teh hangat panas sama anaknya bawa mobil. Luar biasa. Saya tuh nggak nyangka dalam pikir saya. Terus dia ketemu saya. Mas Eko gimana mau jadi volunteer? Ibu nggak usah jauh-jauh. Ibu ini udah jadi volunteer luar biasa. Kita nih malam nih lagi kedinginan pakai pelampung standby. Kalau ada orang minta evakuasi, tapi ibu datang dengan anak bawa air panas. Saya lupa ibu itu ya. Mudah-mudahan ibu itu ingat nonton terus wah ingat gitu. Nah saya tuh jadi gini,
nggak perlu hal-hal yang saya nggak bisa berenang, saya harus evakuasi orang, nggak bisa, saya nggak perlu yang gitu-gitu Bu. Saya bilang begini aja, memperhatikan relawan yang di itu aja bagi saya itu Ibu sudah luar biasa. Contoh, kita bagi-bagi makanan nih untuk pengungsi, ya kan? Pada saat makanan dimasak apa segala macam, sering kekurangan tuh orang untuk apa? Untuk ngebungkusinnya. Oke. Ngebungkusinnya. Dari bungkus pakai itu terus pakai karet, itu kan nggak semuanya orang bisa. Itu aja masih, itu aja yang kecil gitu aja, itu dibutuh. Nah, jadi jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dari itu, dari lama-lama kita. Saya juga dulu awalnya juga ya karena sendiri, ikutan sendiri, nyari orang hilang di gunung, pesawat jatuh, terus ya, lama-lama. Nah, jadi awalnya bersentuhan ini. Jadi Allah bisa kan karena terbiasa kita akan apalagi sekarang kan banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang sering mengadakan pelatihan-pelatihan tentang kemanusiaan, tentang kebencanaan, kan banyak sekarang ya. Simple things change life Ya, ya. kalau saya memang mengambil jalannya personal ya, karena memang ya kayak Bang Onim kan personal, Bang Husen ngambil personal, saya atau teman-teman yang lain juga banyak yang ngambil jalan personal. Ya saya coba ngambil jalan personal sehingga saya bisa lebih banyak membantu lembaga-lembaga gitu. Karena kalau saya mungkin ada di suatu lembaga biasanya agak sulit untuk membantu lembaga yang lain. Karena kan mungkin visi dan misinya berbeda-beda tiap lembaga. Tapi kalau saya personal, saya hanya mendistribusikan aja bantuan dari beberapa lembaga, baik di Indonesia dan di beberapa negara. Ini nanti di sini ada Instagramnya Mas Eko, saya kasih. Nah, ini Mas ada pengalaman terberat di daerah mana? Terberat dalam hal apa nih? Terberat bawa barang atau terberat? Terberat dalam emosional, situasional, gitu, situasi dan ya, hampir semua tempat saya rasakan sama Mas Agus, karena memang semua tempat adalah isinya orang-orang yang saya datengin rata-rata orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan hak-hak hidup dasar, hampir semua yang saya datengin. Tapi memang yang saya sering gitu ya. Jadi kalau saya di suatu tempat, misalnya di kamp pengungsian Palestina atau Suriah dalam musim dingin yang berat gitu ya, bantuan nggak ada, sementara minta tolong banyak gitu. Saya pernah di Rohingya, orang Rohingya selepas melewati sungai Teknaf, di bawah tekanan militernya Myanmar gitu ya, serangan apa segala macam, terus mereka apa aja dia terabas lah, duri lah, batu apa segala dengan luka-luka yang, terus saya ketemu gitu, terus mereka minta bantuan, terus bantuan itu nggak ada. Saya cuman itu yang terberat bagi saya tuh. Jadi bantuan nggak ada, tapi yang permintaan banyak. Jadi saya tuh cuma satu, saya minta, ya Rasulullah, ini umatmu. Ini doa terakhir saya itu biasanya gitu. Kalau udah ketemu, ya Rasulullah, ini umatmu ya Rasulullah. Mereka teraniaya, butuh bantuan. Saya doa terus, kadang-kadang kalau sampai teriak gitu, sampai berdoa gitu ya. Dalam kondisi dengan mereka gitu, ya Rasulullah, ini umatmu ya Allah, ya Rasulullah butuh bantuan, hidup teraniaya, hanyamu ya Rasulullah. Saya bilang begitu, saya ngadunya ke Rasulullah aja udah, biar bisa sampai disampaikan kepada Allah gitu. Saya selalu begitu tuh, yang saya rasakan tuh itu yang terberat. Kalau ada orang yang minta bantuan, tapi bantuannya ada tapi nggak sejumlah dengan orangnya. Udah, saya pernah lihat orang kakinya sampai hancur ya, ditarik sama roda doang tuh di Rohingya. Mungkin kena peledak atau apa gitu ya. Masuk di Bangladesh, tentara Bangladesh aja ngeliat cuman geleng-geleng, terus dia minta tolong gitu ya. Tulang-tulangnya tuh udah, wah,
Udah. Cuman orangnya masih hidup di gerobak itu. Gerobak bahan bangunan. Dibawa temennya gitu. Ya udah saya juga nggak ada medis, nggak ada apa. Udah didiemin aja. Itu saya langsung tuh doanya udah yang bisa kan. Nah, Mas, gua kan juga punya teman ini ya. Relawan juga banyak gitu ya. Itu kayak fisiknya tuh nggak capek-capek ya. Kayak misalnya baru pulang dari sini, terus cabut lagi, sini. Emang kayak gitu ya? Lu ngerasain itu nggak? Fisiknya nggak capek-capek gitu? Enggak, sebenarnya manusiawi ya. Kita juga namanya manusia pasti sakit. Saya pernah kena Omikron. Omikronnya parah lagi pada saat musim dingin. Di mana namanya? Di perbatasan Jordania itu. Wah, suatu itu suhu. Wah, itu saya udah malam tuh selalu ngigo. Kondisinya udah halusinasi, terus saya kena itu juga apa namanya? Hipotermia juga. Saya kena hipotermia juga. Jadi badan tuh tengah malam malah mau buka baju. Nah, mungkin ini apa namanya? Kalau saya nggak tahu teman-teman yang mungkin volunteer juga, kita tuh kurang mau menceritakan penderitaan kita. Kurang mau kita, gue lagi sakit deh gue. Jadi dihajar terus gitu. Iya gitu. Jadi saya kadang sakit berat apa segala macam sampai dirawat sampai di suatu negara, saya nggak cerita tuh ke istri saya, nggak cerita tuh ke orang-orang di rumah tuh saya nggak cerita. Kita cerita kalau udah sampai rumah saya betul nih saya dirawat gitu. Marah kan? Gak. Kamu kenapa nggak? Ya saya bilang apa namanya, kita harus fine aja, jangan kita menunjukkan penderitaan kita sementara kita menolong orang. Gimana kita mau nolong orang kalau kita menderita? Gimana kalau orang kita sedih? Kita harus membawa kegembiraan. Saya bilang, jadi saya pada dasarnya kalau menurut saya sebenarnya relawan juga fisiknya juga terbatas juga segala macam. Cuman mungkin tidak pernah terlihat, dan salah satunya saya lihat teman-teman mudah adaptasi. Jadi orang-orang ini kan orang-orang yang di luar comfort zone, maksudnya orang-orang yang keluar dari zona nyaman. Sekarang ini, saya ngapain sih jauh-jauh keluar segala macam dengan kondisi misalkan musim dingin yang parah, mendingan saya di rumah, selimutan, kakapan sama istri atau sama keluarga di rumah, udah enak. Di Indonesia tukang somai, tukang sate datang sendiri ke rumah, tapi kita di luar nggak ada tukang jajan itu datang nyamperin, tidur di tenda. Nah, tapi karena kita keluar dari comfort zone, dari zona nyaman, ya kita sepertinya sudah memposisikan diri kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan selalu memberi kemudahan sehingga kita kelihatannya kayak fisiknya fine aja gitu. Ya mudah-mudahan sih begitu. Kayak emang pilihan khusus gitu loh. Iya. Soalnya saya ngeliat ya maksudnya gampang banget kita dari sini baru nyampe. Kalau kita baru nyampe kan pegel ya. Betul. Capek atau apa. Di sorenya jalan lagi gitu. Ya tapi manusiawi ya tetap sama juga, kita punya rasa capek juga, kita punya rasa sakit juga sama, tapi mungkin kita tidak pernah terlalu merasakan gitu aja. Nah tadi kan mention keluarga ya Mas ya. Pernah nggak sih ada keluarga yang Pak ini dong jangan terlalu sering banget deh sekarang mau ngingat umur, ada nggak kayak gitu ngomongin gitu? Misalnya setahun biasanya 10 kali gitu ya. Udah 5 kali aja deh Pak, gitu ada nggak? Ya alhamdulillah sih enggak ya, alhamdulillah. Karena memang ini udah suatu pilihan bagi saya, suatu pilihan. Kadang-kadang saya justru yang nggak enak. Permintaan nggak ada, Mas Agus. Jadi justru, waduh besok mau berangkat, ngomongnya gimana nih? Jadi justru kadang-kadang baru pulang gitu ya, baru pulang kemarin dari Afrika, terus tiba-tiba ada invitation minta, banjir gini-gini nih, wah mau berangkat, gimana sih ngomongnya gitu ya, padahal istri udah ngerencanain gitu ya, mau camping yuk bareng-bareng, mau jalan yuk bareng-bareng atau apa gitu, ya kadang-kadang saya cari momen yang pas aja, ternyata saya harus berangkat nih, ya biasalah, namanya orang di rumah biasanya paling diam dulu, ya jadi ngelarang sih nggak ada, alhamdulillah ngelarang nggak ada, tapi ya kadang-kadang kita sendiri aja yang nggak enak gitu, apa namanya, jadi ya pinter-pinter kita aja.
Kirain pas subuh bilang, jalan dulu ya, yuk, gitu. Saya pernah. Oh begitu. Saya pernah dari Rohingya pulang masih sampai di airport. Masih di airport Soekarno-Hatta. Masih sampai di airport Soekarno-Hatta. Sampai saya kontak istri saya. Ini saya pesawat jam 11 malam. Saya bilang gitu. Ini sekarang sebenarnya udah di airport. Jadi sore itu jam 4 istri saya langsung menuju airport Soekarno-Hatta bawa pakaian ganti. Masya Allah. Bawa pakaian ganti, jadi saya tuker di airport, terus makan sebentar sama anak sama istri, jam 11 take off lagi ke Bangladesh waktu konflik Rohingya tuh. Jadi saya pulang dari Myanmar ke Indonesia, terus dikontak harus segera ke Bangladesh karena intensitas serangannya luar biasa, jadi banyak pengungsi lari ke Bangladesh. Sampai di airport buka HP, harus langsung segera. Udah, karena visa dan tiket udah diurus. Ya, udah siap. Istri sama anak yang ke airport tuh pernah saya. Anak-anak nggak komplain tuh? Ya kalau saya jelasin kondisi ya nggak komplain, habis mau gimana? Ya paling ngomong ke ibunya pernah gitu. Ayah kok nggak pulang-pulang, ayah ini dulu ya gimana istri aja jelasin. Berapa lama paling lama jalan ninggalin keluarga? Kalau operasi kemanusiaan biasanya paling lama 3 bulan. Oke. Sebulan kita visa kita ganti, kita masuk lagi. Kita ini terus bikin visa di negara terdekat aja. Lo berusaha nggak mikirin tuh ya di Indonesia ada apa ya? Karena kalau kangen itu beda-beda Iya, nggak tahu ya saya. Kadang-kadang asal tahu kondisi mereka baik-baik aja, mereka ini saya udah aman. Udah. Yang penting itu aja, kebutuhan hidup dasar mereka udah ini lah. Gitu. Kalau seandainya lagi pas nggak jalan nih kayak sekarang nih ya, di rumah ngapain aja? Saya kan kebetulan usaha sendiri ya, Mas Agus. Saya bergerak di bidang wisata alam terbuka. Saya buka wisata simulasi tempur, paintball. Saya ada bisnis peternakan juga saya sama teman-teman. Saya buka usaha itu juga. Ya biasanya saya ngurusin itu. Jadi terjun langsung juga. Kadang-kadang jadi instruktur juga di kegiatan itu langsung. Tapi kalau nggak ada kegiatan kemanusiaan itu yang saya lakukan sehari-hari selain di rumah gitu ya. Jadi ya paling hobi trekking, hobi terbang para layang. Saya kan juga terbang. Jadi kalau lagi nggak ada kegiatan kemanusiaan, ya itu yang sehari-hari saya lakuin, jogging, terbang para layang, ngurus bisnis, usaha di bidang alam terbuka outbound itu sama peternakan aja, Pak. Hobinya juga menantang maut ya. Sama dengan kerjaannya. Ya karena memang ya hidup tuh kan bagi saya harus dinikmatin ya. Jadi saya menikmatin hidup saya tuh maksimal gitu. Tapi anak ada berapa sekarang? Anak saya 3. Yang pertama laki-laki kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga baru masuk SMP. Ada yang kira-kira mau ngikutin jejak bapak? Setiap kegiatan kemanusiaan, terutama di dalam negeri, mereka selalu saya ajak. Pendistribusian bantuan, iya di dalam negeri mereka selalu saya ajak. Yang laki pun, yang pertama pun pernah ke kamp pengungsian Suriah dan Uighur di perbatasan Turki. Waktu itu dia masih SMA, saya pernah ajak dia untuk berbagi kepada anak-anak Uighur, anak-anak Suriah. Dia waktu itu, alhamdulillah. Istri pernah diajak atau istri? Istri biasanya kalau di dalam negeri, istri pernah Palestina 1 kali. Istri pernah di kamp pengungsian Palestina, cuman dia nggak kuat dari segi mental. Kata dia nangis terus. Iya, pasti. Dia waktu itu pas musim dingin juga penderitaannya luar biasa lah. Waktu itu pernah 1 kali. Ya kalau istri, kalau dalam negeri ya biasanya ikut ya bagi distribusi bahan pangan apa segala macam. Keluar negeri istri pernah yang Palestina Suriah. Terus diskusi di rumah tuh apa tuh? Mengenai, nggak mungkin dong mengenai camp refugee. Enggak ya. Terus kan nggak ya mungkin. kalau di rumah ya sama kayak orang-orang biasa.
berumah tangga sama lah kayak Mas Agus juga seputar rumah tangga gitu, anak-anak gimana saya juga lebih kepada itu aja sih ya, sama lah sama orang-orang di ini. Jadi kalau masalah-masalah kemanusiaan justru nggak pernah jadi bahan diskusi dulu karena terjun langsung semuanya gitu. Nggak enak aja ya lagi makan keluarga. Kamu udah nggak di camp refugee gitu kan? Enggak, karena semuanya udah tahu ya udah. Karena saya bawa anak saya yang paling kecil aja dulu pernah waktu erupsi Gunung Merapi masih SD, masih kecil lah, 2 tahun 3 tahun ikut bagi-bagiin sepatu ke anak-anak di Merapi Jogja karena waktu itu kita donasi sepatu. Jadi mereka kasih terus karena itu sepatu baru, saya tuh sempat terharu tuh, saya bilang ya kakak mau ambil sepatunya ambil aja kak. Buat kakak sekolah, saya suruh si kakak anak saya itu kan saya panggilnya kakak ya, kakak ambil aja. Terus dia masih kecil tuh, dia jawab gini, kakak nggak usah, kakak kan bisa minta sama ayah, ini buat Masya Allah. Saya langsung kaget tuh jawaban dia, kakak bisa minta sama ayah, kakak bisa tapi kan yang ini mau minta sama siapa? Wah ya udah kakak kasih, udah dia ikut bagiin. Anak-anak kan butuh sepatu ya, waktu itu kan rumahnya porak-poranda karena erupsi Gunung Merapi. Saya tuh luar biasa juga. Itu karakter. Saya luar biasa tuh, dia masih kecil dia jawab kayak gitu. Saya bisa minta ke ibunya, minta ke ayahnya, dia bilang gitu. Ke siapalah biar bisa usaha. Tapi kalau yang anak-anak ini mau minta ke siapa? Umur berapa tuh? Sekarang umur berapa? Sekarang 20 tahunan. Apa namanya? Yang paling kecil? Kuliah tingkat 1. Yang paling kecil? Enggak, bukan yang nomor 1. Okay. Ya, yang tempo hari ikut ke itu tahun 2010 kan waktu itu pernah. Jadi 10 tahun yang lalu, dia masih 10 tahun waktu itu. Kalau yang paling kecil? Yang tengah? Yang tengah SMA kelas 3. Oke. Yang paling kecil SMP kelas 1. Anak gunung semua tuh? Enggak ada gunung. Saya ngikutin bapaknya. Anak-anak sekarang kan kecenderungannya ya tahu sendiri ya, lebih media sosial gitu-gitu. Lebih kepada itu. Tapi makanya setiap kegiatan kemanusiaan selalu kita ajak. Tapi emang pendidikan di rumah itu udah gradasi sekarang, bro. Iya. Karena kalau zaman kita ya dulu ya, kayak ada ngelihat orang naik busway atau apa, kita otomatis semua berdiri. Iya. Ya kan, yang laki berdiri gitu. Tapi beberapa belakangan, gue jarang ngeliat itu. Misalnya ada orang tua, dia diem aja tuh, biasa aja. Itu gimana ya caranya? Ya, saya ngeliat memang itu tadi, makanya saya kalau di rumah, saya dari hal yang terkecil aja, saya coba mereka, kalau saya lagi aksi kemanusiaan atau apa, saya ajak biar dia memiliki rasa empati, mereka tahu gitu ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi, zamannya memang sudah berubah, media sosial juga mempengaruhi, orang berinteraksi sosial juga begitu. Nah makanya saya coba tuh ajak anak-anak ini ketika ke suatu tempat ya, di lokasi pengungsian banjir, lokasi bencana tanah longsor, gempa bumi apa segala macam, kalau mereka lagi bisa saya ajak, nah mereka biar timbul tuh kayak gitu. Nah itu yang mungkin orang tua sekarang juga harus tuh hal-hal kayak gitu yang sifatnya tolong menolong itu jangan sampai dihilangin tuh budaya-budaya itu di Indonesia. Karena di Indonesia tuh kan menurut survei malah pernah ada suatu lembaga, Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia. Itu harus kita pertahanin tuh. Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia untuk survei internasional tuh. Nah, makanya kenapa kita kibarin tuh bendera merah putih. Memang perjuangan itu kan nggak perlu perjuangan kayak gini nih, termasuk diplomasi kemanusiaan. Merah putih itu bisa berkibar karena membantu saudara-saudara kita dimanapun berada. Nah itu yang kita tanamin juga dari kecil Kak, anak-anak kita. Dan episode ini nih akan tayang sekitar dekat-dekat Hari Pahlawan lah ya. Oh gitu ya. Jadi mau pas banget ya, pahlawan kemanusiaan gitu. Nah, ya jangan juga pahlawan lah terlalu apa gitu ya. Kita mah hanya apa kan gitu. Pernah nyaris mati nggak bro? Ada, gimana ya? Kalau hampir di tiap medan tugas atau misi kemanusiaan itu kan semuanya berisiko ya. Sekali lagi semuanya berisiko. Mau di kamp pengungsian Suriah, mau di kamp pengungsian Palestina, mau di kamp pengungsian Rohingya,
mau di pengungsian Uighur. Uighur, Somalia, Afrika Tengah, banyak deh ya. Semua resikonya sebagai relawan kemanusiaan tuh atau tugas kemanusiaan tuh resikonya yang memang sudah dipertimbangkan. Nah, biasanya kita meminimalisir sekecil apapun, tapi tetap saja resiko-resiko itu ada. Tapi mungkin saya tidak bisa ceritakan secara detail, tapi memang kita biasanya dengan pihak keamanan kita udah jalin menjaga hubungan komunikasi. Kalau memang pihak keamanan mengharuskan kita untuk memakai full body vest, body pengaman kita gunakan. Terus jam-jam tertentu kita harus masuk jam segini, itu juga kita karena ada jam-jam di mana misalnya kalau dari konflik tuh ada gencatan senjata apa segala macam tuh, kita ada jam-jam yang mana kita harus patuhin. Nah itu juga karena sekali lagi, untuk apa kita mencari suatu heroisme, kita mencari suatu yang gagah-gagahan tapi kita stop di situ sehingga kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita lagi. Makanya saya selalu mengambil posisi aman, mengambil posisi sehingga perjuangan kemanusiaan ini nggak bisa selesai, harus terus dan terus. Sekarang pertanyaan terakhir nih, kok kalau lo nggak jadi relawan, minimal orang ngebantuin apa? Oke, jadi sebenarnya orang mungkin seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, orang tuh mau jadi relawan tuh apa sih tahapannya atau gini. Nah, jadi sebenarnya setiap orang tuh bisa jadi bermanfaat atau semua orang tuh bisa menjadi relawan. Khairun nas anfa'uhum. Jadi sebaik-baik manusia, sebenarnya Rasulullah sudah kasih tahu khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Gak usah jauh-jauh. Kalau memang kita di lingkungan kita ada paku di pinggir jalan, kita bisa singkirin. Ada duri di pinggir jalan, bisa kita singkirin. Cukup kita bisa singkirin. Ada sampah yang mungkin menghambat jalannya air, kalau kita cuma lihat, ada botol, kita diemin, ya kita bisa bantu angkat. Mungkin itu hanya hanya Allah yang melihat, tidak ada orang lain yang melihat. Jadi bagi saya itu tadi, kalau memang kita nggak jadi relawan, apa orang yang harus lakukan sekecil mungkin yang bisa kita lakukan, sedekat mungkin apa yang bisa kita lakukan, secepat mungkin apapun yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Jadi nggak perlu nunggu sampai. Saya pernah dengar cerita dari beberapa teman di Pakistan, ada seorang ulama meninggal, terus diimpiin temannya, diimpiin oleh sang ulama, diimpiin oleh temannya ulama juga, bahwa si ulama ini masuk surga. Masuk surga. Nah itu disampaikan kepada jamaah, si ulama ini beliau sudah masuk surga, saya bermimpi gitu. Tapi dalam masuk surganya itu, ulama ini ternyata berdialog dengan Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya masuk surga. Terus Allah nanya, tahukah kau apa yang menyebabkan engkau masuk surga? Kata Allah gitu. Terus dia jawab, karena hajiku ya Allah. Bukan. Karena umrohku yang begitu banyak. Bukan. Karena puasaku. Bukan. Karena sholat tahajudku. Bukan. Karena duhaku. Bukan. Karena saya infak sodako, saya banyak membantu orang. Bukan. Lalu apa ya Allah? Kata dia. Allah cuma jawab, ingatkah engkau waktu kau berjalan di pedesaan di daerah Baghdad, Irak? Terus dia diam. Saat itu musim dingin, engkau ketemu seekor kucing dan engkau angkat seekor kucing itu, engkau masukkan ke dalam sakumu. Bukan ngasih makan, engkau masukkan ke dalam sakumu, kata Allah. Jadi ternyata kita jangan pernah suatu kebaikan sekecil apapun. Jadi kebaikan yang banyak kita perbuat belum tentu Allah terima, karena mungkin kita nggak ikhlas, mungkin karena kita mau dipandang Mas Agus, kita mau dilihat orang, kita mau, jadi perbuat banyak kebaikan, kali aja ada yang nyangkut, belum tentu juga yang orang begini-begini itu, karena semua kasih sayang Allah. Nah jadi dari cerita itu saya
Jadi si ulama tuh gara-gara masukin kata Allah, karena engkau angkat itu kucing, kamu masukkan ke dalam kantung karena dia kelaparan dan kedinginan. Masya Allah. Nah, kamu lakukan karena keikhlasan, kamu karena kasih sayang. Nah, akhirnya turun rahmat kasih sayang Allah pada. Itu ceritanya ini terus udah pikir saya, wah ini apa namanya, memberikan motivasi kepada kita semua, kepada teman-teman relawan, perbanyak semua kebaikan, perbanyak semua, karena kita tidak tahu mana yang nyangkut. Itu menjadi penilaian paling terbaik bagi Allah. So, jangan pernah mengkerdilkan apapun yang lo lakuin, dan jangan cuma sekedar iba, lo bisa ngelakuin lebih dari itu. Benar Pak Eko? Tuh. Eko Sulistyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Masya Allah.